Tahukah kalian, setiap aktivitas pekerjaan memiliki risiko bahaya. Lingkungan kerja yang sehat dan aman akan menciptakan pekerjaan yang sehat, bugar, dan juga produktif. Hal tersebut bisa terwujud jika kita memiliki pemahaman yang benar mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Halo teman-teman, apakah teman-teman sebelumnya sudah mengetahui apa itu K3? K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan upaya pencegahan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi teman-teman, edukasi profesi keselamatan dan kesehatan kerja kali ini kami khususkan untuk profesi operator alat berat. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu operator alat berat? Operator alat berat adalah seorang yang mengoperasikan atau yang bertanggung jawab untuk menjalankan seperti ekskavator, crane, bulldozer, dan lain-lainnya. Mereka harus mengikuti kursus dan pelatihan yang bersertifikat resmi agar mereka dapat menguasai keahlian tersebut. Dalam profesi operator alat berat terdapat beberapa bahaya. Salah satu bahayanya bahaya fisik. Contoh bahaya fisik yaitu cedera kecelakaan. Operator dapat mengalami cedera serius akibat tertimpa alat berat atau terjatuh dari ketinggian. 2. Cedera repetitif. Pekerjaan yang dilakukan secara berulang dapat menyebabkan cedera otot, cedera tendon, dan saraf. 3. Paparan bahan berbahaya. Operator dapat terkena bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau bahkan keracunan. Baik upaya pengendalian dari bahaya fisik. 1. Pemeliharaan kesehatan. 2. Penggunaan APD. 3. Ergonomi dan pelatihan keselamatan. Salah satu bahaya profesi sebagai operator alat berat adalah bahaya kimia. Nah, dalam ilmu kesehatan dan keselamatan kerja, bahaya kimia itu merujuk kepada potensi resiko atau ancaman oleh bahan kimia atau zat kimia terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Adapun beberapa contoh bahaya kimia dari profesi operator alat berat, yang pertama adalah bahaya paparan bahan bakar dan pelumas. Yang kedua ada bahaya paparan asap knalpot, yang ketiga ada bahaya kontaminasi tanah dan debu, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bahaya paparan pelarut dan bahan kimia lainnya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir bahaya-bahaya kimia untuk profesi operator alat berat, yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua dapat dilakukan dengan pengendalian asap knalpot. Yang ketiga dapat dilakukan dengan memastikan adanya ventilasi yang baik. Kemudian yang keempat dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya atau melakukan pengelolaan bahan kimia dengan baik. Kemudian yang kelima itu dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan atau pelatihan kepada operator alat berat mengenai bahaya-bahaya kimia yang kemungkinan terjadi di sekitar area kerja. Kemudian yang keenam yaitu dapat dilakukan dengan pemeliharaan rutin. Nah, pemeliharaan rutin yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan rutin kepada alat-alat berat yang akan dioperasikan seperti ekskavator, bulldozer, dan alat-alat lainnya. Dengan mengimplementasikan beberapa upaya-upaya pengendalian bahaya kimia, tentu dapat membantu meminimalisir bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh zat kimia tersebut untuk operator alat berat di tempat kerja. Bahaya radiasi dari profesi operator dan upaya pengendaliannya. Bahaya radiasi yang pertama itu kerusakan jaringan. Kapal radiasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan jaringan sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang dan jangka pendek seperti penyakit kanker. Dan kedua itu mutasi genetik. Radiasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan mutasi genetik sehingga berpotensi menyebabkan kelainan genetik pada keturunan. Yang ketiga itu kerusakan organisme. Radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan kematian pada organisme hidup. Cara pengendaliannya yaitu dengan penggunaan perawatan pelindung diri, penggunaan pengukuran dan pemantauan, pelatihan dan kesadaran, pengukuran lingkungan kerja. Bahaya ergonomik dari pekerjaan operator dan upaya pengendaliannya.
Yang pertama itu ada postur tubuh yang tidak baik. Yang kedua, paparan getaran. Yang ketiga, paparan kebisingan. Yang keempat, stres. Dan yang terakhir, kelelahan. Upaya pengendaliannya yaitu yang pertama adalah dengan memilih peralatan yang ergonomis. Yang kedua, merancang stasiun kerja yang ergonomis. Yang ketiga, menyediakan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang kelima yaitu dengan memberikan program manajemen stres. Pekerja operator akan menghadapi berbagai bahaya kesehatan psikologis yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Berapa bahaya psikologis yang pasti kerja meliputi tekanan kerja, stres, kelelahan, dan kurangnya dukungan sosial. Lingkungan kerja yang tidak sehat dan pengalaman kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seperti kecemasan dan depresi. Untuk upaya pengendaliannya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan mental. Yang kedua yaitu menyediakan program kesejahteraan karyawan yang mendukung kesehatan mental. Yang ketiga yaitu memastikan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan mendukung. Yang keempat yaitu mendorong komunikasi terbuka dan dukungan sosial di tempat kerja. Halo, dalam dunia kerja, kesehatan dan keselamatan kerja harus dipatuhi dengan ketat. Namun, beberapa pekerja dan perusahaan tidak mematuhi standar K3 yang baik. Itu terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena kurangnya pengetahuan dan faktor-faktor lainnya. Dan menurut data dari International Labour Organization, setiap tahunnya terdapat jutaan kecelakaan kerja yang terjadi di seluruh dunia. Banyak dari kecelakaan tersebut dapat dicegah jika standar K3 dilakukan dengan ketat. Tidak mematuhi K3 juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Menurut Occupational Safety and Health Administration, biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja dan keselamatan kerja mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, termasuk biaya medis, hilangnya produktivitas, dan kompensasi para pekerja. Tidak mematuhi K3 juga dapat merusak reputasi perusahaan. Kecelakaan kerja yang sering terjadi atau melanggar peraturan K3 dapat membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, investor, dan karyawan potensial. Jadi beberapa manfaat dan juga tujuan dalam penerapan K3 diantaranya antara lain yang pertama, untuk mencegah kecelakaan dan juga cedera kerja, untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan karyawan, untuk menjamin keselamatan karyawan di tempat kerja, untuk meningkatkan produktivitas yang timbul dari pekerjaan karyawan tersebut, untuk menurunkan biaya yang timbul akibat dari kerugian apabila terjadi kecelakaan saat bekerja, untuk memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat, dan yang terakhir untuk meningkatkan produktivitas dari layanan ataupun mutu produk dari layanan kesehatan kerja itu sendiri.